Ini ada kanvas, mungkin ini waktunya nggak cukup, mungkin teman-teman nanti bisa screenshot aja, dilakukan di rumah. Jadi sebelum bikin media tuh saya biasanya pakai kanvas kayak gini. Kanvas itu tuh biasanya saya gunakan untuk alur berpikir teman-teman. Yang pertama tuh untuk tahu muridnya itu minatnya apa ya, cara belajar muridnya bagaimana yang disuka, apa yang sering murid bicarakan. Ini saya tulis di awal. Ini bisa juga ditambah fasilitas murid di rumah apa ya. Jadi ini tuh kayak asesmen awal teman-teman. Ini kalau di kurikulum Merdeka itu memang diharapkan ya teman-teman lakukan di awal. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa? Mungkin teman-teman sudah melihat ini kayaknya beberapa tujuan ini tujuan ini tuh perlu media. Berarti tujuan pembelajarannya apa? Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan itu apa? Nah, kemudian diturunkan. Nah, jenis medianya apa? Kemudian di sini teman-teman bikin semacam prototipe. Ini contohnya punya aku ya. Setelah aku lihat, murid-muridku tuh sebagian besar tuh suka sepak bola. Yang cowok ya. Yang cewek tuh suka drama Korea gitu. Sering ngomongnya pada waktu itu tuh ini, kalau teman-teman tahu ada drama Korea startup, judulnya ada Sodalmi dan lain sebagainya gitu. Pada waktu itu. Kemudian cara belajar murid ternyata tuh banyak murid tuh lebih suka yang berbau visual gitu, nggak sekedar hanya saya mengucapin, harus ada wujudnya, visualnya teman-teman gitu. Nah setelah saya dengarkan juga tuh kebanyakan setiap ngobrol di kelas yang ngobrol tentang bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, MU dan lain sebagainya. Yang drama Korea juga sama, kadang juga ngomongin Blackpink ya, NCT, BTS dan lain sebagainya. Wah ini nih murid-murid zaman sekarang gitu. Nah, kemudian satu hal yang saya lihat ternyata tujuan pembelajaran yang masih susah ya teman-teman semuanya adalah murid bisa membuat teks ulasan buku non fiksi. Wah ini nih kayaknya masih susah ini dan saya bingung ngajarnya gimana. Akhirnya saya coba bikin media teman-teman. Nah, tantangan yang selama ini dihadapi itu tuh murid sering tidak fokus, lebih asik dalam dunianya. Kemudian tantangan lainnya tuh ini nggak bisa nih kalau misalnya saya bikin media pembelajaran tuh yang berbentuk aplikasi yang menghabiskan kuota. Ini tuh mereka minim kuota, sinyalnya susah ya. Selama ini hafalan materi aja gitu teman-teman semuanya. Akhirnya saya mikir media apa, kan di sini kelihatan ya, oh murid tuh suka sepak bola, suka drama Korea, suka yang berbau visual. Jadi saya perlu bikin media yang berbau visual nih dan bisa membantu dan nggak banyak kuota, minim kuota di sini kalau dilihat dari tantangannya. Akhirnya saya oke lah saya turunkan, saya bikin media infografis pembelajaran. Jadi nanti ada semacam infografis untuk memantik murid diskusi teman-teman semuanya. Nah ini saya nggak gambar, saya berupa poin-poin teman-teman, prototipenya, perwarupanya, media infografis yang menunjukkan manfaat dari membaca buku, berisi perbandingan dua orang membaca. Nah hasilnya kayak gini teman-teman, media yang saya bikin. Jadi karena mereka suka sama film startup, saya pakai salah satu tokohnya, Sodalmi di sini, sama Cristiano Ronaldo saat di MU pada waktu itu. Di sini tuh ada sebuah masalah yang saya bawakan di media pembelajaran ini. Dua orang ini tuh lagi belajar coding teman-teman. Nah dua orang ini tuh memakai dua cara berbeda di sini. Sodalmi itu mereka akan membaca buku tentang coding untuk bisa belajar coding. Si Sodalmi ini tuh sebelum beli bukunya dia membaca ulasan buku terlebih dahulu. Dia membaca ulasan buku, ingin tahu buku yang benar-benar bermanfaat yang dibutuhkan dia kayak apa. Beda sama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo langsung aja beli buku yang dia temui gitu. Ternyata teman-teman semuanya Cristiano Ronaldo tuh nggak dapetin apa-apa, bukunya ternyata nggak bermanfaat bagi dia karena nggak sesuai yang dia butuhkan. Dia nggak baca reviewnya. Yang Sodalmi ini karena dia udah baca reviewnya, dia mendapatkan manfaat. Nah dari situ tuh saya ngajak diskusi teman-teman. Jadi kira-kira kenapa perbedaan Sodalmi sama Cristiano Ronaldo? Nah itu aktif teman-teman pada waktu itu. Iya karena Sodalmi itu baca reviewnya Pak. Nah ini pentingnya adanya review ulasan. Ketika dia baca ulasan sebuah buku, tuh dia bisa membantu. Kayak kamu misalnya mau beli HP, kayak kamu mau beli mobil, kamu harus tahu reviewnya terlebih dahulu kan. Nah ini sama. Ini yang akan kita pelajari itu teman-teman. Ini yang saya lakukan ketika akan bikin media teman-teman semuanya. Nah ini ya, silahkan nanti teman-teman bisa pakai kanvas media ini, teman-teman semuanya. Jadi profil murid ini bisa lebih banyak selain minat murid, cara belajar murid, apa yang sering dibicarakan murid juga kayak tadi, fasilitasnya murid ada apa aja dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin bisa membantu teman-teman ketika akan bikin media pembelajaran.